kita juga akan menghindari banyak masalah jika dalam pesan-pesan yang akan kita buat. Yang ketiga itu kita pastikan bahwa informasi kita itu saling berhubungan. Ketika mengumpulkan informasi, ternyata beberapa poin tertentu akan lebih diminati dan menjadi lebih penting bagi penerima dengan poin lain. Next. Selanjutnya kita memilih menyeleksi medium yang tepat. Yang pertama itu orang media. Orang media itu media lisan biasanya komunikasi terbaik untuk kita. Jadi bagaimana kita berbicara dengan orang lain, bagaimana menggunakan media lisan. Jadi orang itu, tapi kalau media lisan tidak dapat digunakan dengan baik, biasanya menyebabkan kerugian-kerugian tertentu. Misalnya membatasi partisipasi bagi mereka yang hadir secara fisik, mengurangi kendali komunikator secara pesan. Yang kedua itu sampai menggunakan pesan atau penerima pesan. Selanjutnya itu ada question and answer chain. Itu adalah rangkaian tanya jawab. Jadi melalui rangkaian tanya jawab seperti misalnya kita bertanya dan kita jawab dan sebagainya terus, nah itu kita akan bisa nanti mendapatkan ide-ide pokok yang terakhir lagi untuk kita kembangkan. Nah selanjutnya ada storyteller tool. Storyteller tool di sini maksudnya adalah mungkin si pembawa atau pengirim pesan itu lebih mudah membicarakan terlebih dahulu sebelum dia melakukan menulis pesannya. Jadi dia membicarakan kira-kira apa saja hal dia sampaikan ke si penerima pesan. Jadi sebelum dia melakukan menulis pesan, dia itu kayak berbicara sendiri dulu karena di sini di story dalam tool ini si pengirim pesan merasa kalau misalnya supaya nanti tulisannya itu kayak nggak terlalu panjang itu, jadi dia coba bawa dengan bahasanya dan melewati kata-kata terlebih dahulu. Selanjutnya ada my mapping. Jadi ide pokok yang kita want you to be no slave. I don't want you. Untuk lebih terkenal diplomatis, kita audience expectation membaca dari media lain bisa memiliki satu set yang berbeda dari harapan membaca. Juga kita berada perbedaan ini untuk orang-orang yang menganut budaya lain. Dan masalah itu berkomunikasi dengan orang yang budaya yang berbeda, antara lain kemudian guru yang digunakan dalam keluarga dan menyampaikan sikap yang sopan. Hindari bahasa yang dipakai sehari-hari, alias bukan bahasa formal. Jelas, spesifik, dan mengilustrasikan poin dengan contoh-contoh yang konkret tentang ayat. Menunjukkan perkara informasi yang lebih. Terus, apakah yang membaca pesan saya itu mempunyai pandangan khusus yang kuat tentang subjek penulisan yang ada? Lalu, bagaimana seorang pembaca itu menilai kita itu sebagai pribadi yang seperti apa, yang profesional atau yang dengan cara berbeda. Terus lalu apakah seorang pembaca dapat melakukan bisnis? Terus ada dua jenis umum dari pembaca bisnis, yaitu skimmer dan skeptis. Skimmer itu membaca gitu. Nah, dari situ kita dari yang kita kelompokin itu kita menuju ke gagasan utamanya nanti, ide pokoknya nanti. Itu kalau yang kita depankan. Membaca sebuah informasi itu secara singkat, ibaratnya tuh di kayak terburu-buru lah, nggak benar-benar fokus langsung
baca. Misalnya kita dapat sebuah pesan, kita baca sampai habis. Orang skimmers itu dia nggak begitu, dia paling baca secara singkat dari intinya doang, apa isi dari informasi tersebut yang dia dapatkan benar-benar mesti jelas dulu, baru dia bisa mengambil kesimpulan dari informasi tersebut. Jadi bukan orang yang gampang